Di tengah polemik panjang akibat materi stand-up komedi Mens Rea, sikap Gibran justru tampil berbeda dari riuhnya amarah publik. Setelah namanya disinggung Panji Pragiwaksono dalam pertunjukan tersebut, Gibran menilai isi materi itu sebagai bentuk kritik dan evaluasi yang masih wajar dalam ruang berekspresi. Pandangan ini menempatkan komedi sebagai bagian dari dinamika demokrasi, bukan sesuatu yang otomatis harus ditarik ke ranah hukum. Pernyataan tersebut sekaligus memperlihatkan jarak antara respon personal Gibran dan gelombang reaksi yang berkembang liar di media sosial. Namun, situasi di akar rumput berkata lain. Para pendukung Gibran justru merespon keras materi Mens Rea dengan tudingan fitnah, hinaan, hingga anggapan bahwa komedi tersebut berpotensi memicu kegaduhan publik. Reaksi ini melahirkan tekanan moral, seruan boikot, hingga laporan hukum yang terus bergulir. Kontras sikap ini menjadi sorotan tersendiri, karena ketika tokoh yang disinggung memilih melihatnya sebagai kritik, sebagian pendukung justru mengedepankan emosi dan pembelaan berlebihan. Perbedaan cara memaknai kritik inilah yang akhirnya memperpanjang polemik dan membuat isu komedi kembali bersinggungan dengan politik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kalian udah lihat videonya Gibran belum di TikTok yang baru? Ini ya, kemarin kan si botak itu bikin acara, itu satu acara full menghina Gibran, menghina pemerintahan, tapi dibalas sama Mas Gibran cuma dengan VT seperti ini doang. Dan apa? Pakai soundnya dari yaitu sound yang buat ngecek-ngecek Gibran dipakai loh sama Gibran buat VT-nya Gibran sendiri. Emang wapres kita itu wapres yang nggak pernah baper. Hebat ini mental-mental orang seperti ini, jarang loh orang sekarang itu punya mental seperti ini. Nggak baper, nggak banyak omong, tapi kerja nyata. Inilah pemuda yang patut dijadikan contoh, bukan kayak botak. Bang, Panji itu komedi. Lu lihat tuh penontonnya banyak yang ketawa-ketiwi. Lu emang gak suka aja sama dia, makanya lu gak ketawa. Sini lu, gue patahkan argumentasi lu. Kerupuk. Kenapa lu tertawa ketika ada orang yang merendahkan orang lain? Kenapa? Karena situasi itu, sisi superior lu diangkat. Lu merasa di atas dan merasa berhak untuk menertawakan yang direndahkan, yang di bawah. Itu kenapa lu ketawa. Lu dinaikin rasa superior lu itu. Kenapa gua gak ketawa? Karena gua gak bisa melihat orang direndahkan. Lu tanya temen gua dari SD, kalau ada yang diceng-cengin, disudutin, gua pasti berada di pihak korban. Maksud lu apa sih? Maksud lu apa begitu? Lu gak bisa begitu. Posisi gua di situ terus. Bukan karena komedinya, bukan karena perundungannya, karena merasa superior boleh merendahkan orang. Itu kerupuk. Panji, aduh, apaan sih Ji? Nggak lucu tau Ji, asli. Masa stand komedi ngina fisik, nggak boleh fisik. Kocak lu, ya namanya komedi tuh nggak boleh ngebully fisik Ji. Asli, lu tuh kayak baru jadi komika deh. Yang namanya fisik itu pemberian dari Tuhan. Jadi emang udah natural dari sananya, nggak perlu lu bully gitu. Misalnya ya kayak otak lu pemberian dari Tuhan. Jadi kalau lu ternyata merendahkan kemampuan berpikir, lu tuh sama aja merendahkan Tuhan. Misalnya nih, lu dikasih pilihan antara milih pemimpin yang langgar undang-undang sama pemimpin yang nggak ngelanggar undang-undang. Ternyata lu milih pemimpin yang terobos undang-undang, ngangkangin undang konstitusi. Itu juga namanya meremehkan pemberian Tuhan, ngebully tuh, ngebully bener asli tuh. Misalnya lu ngomong ini hutan jangan dibabat, kita jadiin sawit. Itu kan kemampuan berpikir lu ternyata direndahkan serendah-rendahnya. Itu namanya merendahkan pemberian Tuhan. Nggak cocok begitulah. Korupsi segala macam itu juga bentuk pelecehan terhadap Tuhan, karena lu merendahkan otakmu sendiri. Nggak boleh nggak boleh fisik Ji. Nggak boleh, nggak bagus itu, serius deh, asli. Dia tuh kan bikin show tuh hampir 2 jam ya. Isinya kritik sosial berbagai peristiwa politik lah di masa kekuasaan Prabowo ini. Ada banyak yang dibahas. Tapi yang diributin sama publik itu cuman satu kata tuh, ngantuk. Aneh gak sih? Ini entah disengaja apa enggak,
Tapi yang terjadi itu kayak pergeseran agenda gitu. Jadi ada isu gede yang sebenarnya ada di depan mata, tapi digeser ke isu kecil, isu yang lebih emosional. Orang digiring untuk ngebahas antara sopan atau enggaknya, bukan esensi yang diomongin Panji selama 2 jam itu. Padahal di sana Panji ngomong banyak hal kan, soal lapor Mas Wapres itu programnya sampai mana tuh. Terus ngomongin Rempang, nasibnya gimana, ngomongin aparat-aparat hukum yang melenceng, ngomongin pencucian uang, dan itu semuanya terjadi. Sekarang itu ruang publik malah ribut, berisik tapi kosong. Nggak ada diskusi sehat dan nggak ada pembahasan tentang kondisi yang dibahas sama Panji di show-nya itu gitu. Tapi memang dalam politik, saat ada isu tapi itu nggak dibahas sama publik, itu akan menguntungkan penguasa, karena penguasa nggak harus repot-repot klarifikasi. Tapi dari semua keributan ini, tahu nggak siapa yang paling pertama diuntungkan? Netflix. Selamat buat Netflix ya, penontonnya pasti nambah, subscribernya juga nambah. Gimana menurut kalian? Buat Panji sih baik ya teman gue ya. Tapi Ji, nggak gitu juga kali lu stand up. Masa presiden dan wakil presiden negara kita yang sudah terpilih ya. Terpilih loh, bukan macem-macem. Terpilih, suara terbanyak. Masa kamu, kalau menurut aku sih kamu roasting atau kamu haina begitu. Kasihan loh. Raffi Ahmad juga. Emang kamu tahu pasti kalau Raffi Ahmad itu dititipin. Kalau negara lain lihat gimana ya, Ji? Malu kali ya. Kok presiden kita di roasting sama warganya sendiri, walaupun itu stand up ya, walaupun itu misalnya yang nonton rame loh. Iya rame, apalagi yang nonton kan dari golongan elu, dari teman-teman elu, pasti rame lah. Oh ya jangan lupa Ji, masih sales 0% rumah yang di Jakarta. Siapa ya waktu itu ya? Itu aja ya Ji. Dan kali kalau mau cari untuk roastingan kayaknya agak-agak inilah, janganlah senggol yang lagi menjebong Ji ya. Itu aja sih Ji, smart ya Ji, sukses. Oh ya, kalau kehabisan ini bilang Ji, banyak duit orang yang bisa dipinjem maksud gue. Hei Panji Pragiwaksono, menurut keyakinan saya, mulut Anda Panji sama Pak Anies mirip ya. Kalau nada sorry, mirip ya. Aduh bahagia banget, semriwing sekali. Senyumnya Pak Anies dipuji sama sahabat itu si Panji. Dari semenjak Pak Anies kalah capres kemarin, ya gagal jadi calon presiden kemarin, baru kali ini lah ketawanya lepak sekali. Ya kan, itu pun ketawa karena nontonin sahabatnya si Panji ya ngejek semua lawan-lawannya Pak Anies kemarin. Tapi Bang Panji, sorry banget ya, aku harus jujur, menurut keyakinan saya jokes abang kemarin, materi abang kemarin tuh nggak lucu sebenarnya. Tapi kenapa satu ruangan itu pada ketawa? Karena yang nonton abah dan anak-anaknya, makanya satu frekuensi, makanya lucu menurut keyakinan saya loh ya. Bayangin semua pejabat, mantan pejabat disenggol sama si Panji ya kan. Contoh Deddy Mulyadi, Ferrell, Raffi Ahmad, Pak Prabowo, Pak Jokowi dan keluarga, Gibran, semua lah pokoknya ya kan, tanpa bukti loh, itu hanya cuap-cuap. Tapi satu yang nggak disenggol sama dia siapa? Konco kentalnya. Siapa soibnya? Ya si Anies ya. Padahal banyak loh materi-materi lucu tentang Anies ya yang bisa dibawa sebenarnya, tapi mungkin nggak enakan kali ya karena orangnya nonton di situ. Tentang angin nggak ada KTP bisa tuh ya kan. Terus rumah DP 0% yang dulu digaung-gaungkan juga sama jubirnya si Anies. Siapa ya? Si Panji, siapa lagi? Nah, jadi kesimpulannya, menurut keyakinan saya duga kuat dan sekaligus saya bertanya, mensrea kemarin yang disampaikan Panji, materi-materi Panji itu, apa mungkin Pak Anies yang buat? Mungkin nggak? Coba terus jawab di komennya. Terus di komen, mungkin nggak?